Kalau ngomongin hitam, wah, tadi kita lihat sendiri ya di D06 itu lebih dingin sedikit. Sekarang udah dikejar sama X36. Halo, gue Randy. Kali ini gue mau coba unboxing satu cooler lagi dari Oak-Tree. Ini dari toko Oak-Tree, Tokopedia. Ini ada X36. Nah, ini versi yang Pro-nya, jadi bisa pakai mode 9 volt. Nanti kita cobain ya. Bisa kayak X12 atau enggak. Cuma dikali ini tesnya kita bakal bandinginnya sama DY06 ya. Karena emang yang modenya bentuknya sama-sama kecil, nggak kayak X12. Jadi kita samainnya dengan yang itu. Pertama kita lihat kotaknya dulu. Oke, kita lihat di sini ada magnetic cooling, alloy material, fast cooling, strong heat dissipation, sama colorful light. Oke, terus di sebelah kanannya ada Ice Armor Symphony. Nah, di sini ada produk parameternya. Produk name. Ada modelnya X36, materialnya PC plus aluminium alloy, copper plus magnet. Tapi gue nggak tahu nih bagian kopernya di mana. Nanti kita harus lihat. Kemungkinan di depan pakai copper, belakangnya pakai aluminium ya. Terus ada mode standar di 5 volt 2 ampere. Ada mode extreme cold-nya 9 volt 3 ampere sama wireless charging. Cuma ini gue bukan yang wireless charging punya ya. Gue cuma yang 9 volt 3 ampere yang ini. Beratnya 63 gram, diameter 59 x 23. RPM-nya sekitar 5000-an. Dual gear mode ya. Jadi ini bisa pakai di 5 volt 2 ampere dan 9 volt 3 ampere. Udah ada RGB-nya, bisa buat handphone dan tablet. Oke, warnanya carbon black. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita langsung buka aja. Ini kotaknya lebih menarik. Enaknya dia dikasih kotak ya. Jadi kayak di X29 sama di X39. Tapi bedanya di sini dia dikasih busa lagi, jadi lebih premium gitu kelihatan nih. Oke. Kalau begini bener-bener kayak barang bagus ya, kayak barang mahal ya, begini nih. Oke, ini bagus. Ini gue sisihin dulu, kita lihat bawahnya ada apa. Bawahnya ada kabel Type A to Type C. Harusnya udah support 9 volt ya. Dapat plat yang kayak di X12 ukurannya. Ini ada protektornya, jadi biar nggak lecet. Jadi pasangnya ini dulu, baru pasang ini ya. Supaya pas dicabut, backdoornya nggak lecet. Oke, di sini ada instruksinya juga. Ada protective film sama platnya. Baru pasang coolernya. Oke, ini kurang lebih sama yang tadi. Ya, di sini ditulis ada 2 position mode switch. Sisanya sama aja kayak yang tadi. Oke. Nah, ini barangnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini giginya kayak ini ya, kayak di Black Shark ya. Kayak di Razer ya. Gue coba ambil dulu Razernya. Oke, dia ada honeycomb-nya kayak di Razer, cuma kalau di Razer dia kecil-kecil, kalau di sini dia besar-besar. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Dia cuma satu input Type C. Terus ada tombol on off-nya sama modenya 5 volt apa 9 volt. Oke, ini kita buka aja ya. Hasilnya seperti ini. Dia nggak full padnya, tapi dikasihnya yang besi seperti ini, jadi lebih aman ya.
tetap aman. Kalau misalnya pakai ring, takutnya kalau misalnya pakai ring yang yang bolong, takutnya ini nggak full kena ke bodi HP-nya. Ya, oke. Kita langsung coba tes beratnya dulu. Nah, ini beratnya cuma 64 gram, kurang lebih sesuai. Mantap. Kita coba tes bisingnya dulu. Gue ambil jarak 15 cm ya. Kita coba ambil jarak 15 cm. Ini nggak ada, kalau nggak ada suara sama sekali, gue coba diem. Ini kalau gue nyalain kipasnya. Oke, jadi mantap, di mode 5 volt itu silent banget. Dan ini mode 9 voltnya. Oke, ada kenaikan sekitar 5 dB di 47, cuma masih termasuk silent ya. Oh, sebentar doang udah dingin ini. Kayaknya bagus. Oke, kita sekarang coba tes ukurannya. Ini padnya, lebar padnya itu 46,5. Kalau lebar bodinya sendiri itu hampir 60 di 5,9 cm. 5,95 cm ya. Oke, tebelnya itu di 2,34 cm. Oke, ini kita coba lihat kipasnya ya. Ukuran kipasnya itu sekitar di 3,9 cm. Sebentar, sorry. Kira-kira dulu ya. Di 36,3 kurang lebih. Terus bilah kipasnya ini model yang 7 dan agak panjang. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kipas, 7 bilah kipas. Di sini ada 7 bilah kipas. Ya, modelnya seperti itu. Sekarang kita coba tes pemakaian wattnya dulu. Pas nggak nyala, ini nggak nyala kipasnya. Terbacanya di 9 volt. Kalau kita nyalain, ini di 5 volt. Cuma jalan di sekitar 3 watt. Terus kita coba di 9 volt ya. Nah, kalau di 9 volt jalannya di sekitar di 11 watt. 11 sampai 12 watt. Ini mirip sama X12 ya. X12 juga seperti ini. Tapi kalau X12 itu kurang lebih di 12 sampai 13 watt. Oke. Jadi menarik. Oh, ada indikatornya juga. Jadi ada indikatornya di sini. Ini kalau hijau berarti di 5 volt. Kalau biru di 9 volt. Kalau mati, indikatornya juga mati. Oke, menarik. Ini bisa jadi opsi buat gantiin X12 sebenarnya dengan ukuran yang kecil. Semoga lebih dingin dibanding sebelum-sebelumnya ya. Oke. Semoga lebih bagus dibanding X13, karena di X13 itu menurut gue cuma cocok buat charging aja. Oke, sekarang kita coba tes aja. Kita coba tes nyalain. Bagusan mana sama DY6. DY06. Dan di sini nanti gue bakal foto juga, foto thermal kayak biasa. Kita lihat permukaannya bagusan di mana. Ya, ini suhu ruangan di 26. Kita coba tes 10 menit. Gua akan tes di mode 5 watt. Gua akan tes di mode 5 volt sama 9 volt. Sekarang kita coba mode 9 voltnya dulu.
Oke, DY06-nya nyala duluan. Coba start. Di 8,5. Ini di 17,8. Itu awalnya. Oke, sekarang udah 2,2 dan ini masih di 11. Jadi kalau di mode 5 volt ini agak kurang oke ya, soalnya cuma jalannya di 3 watt. Beda sama di FlyDigi B5. Tapi ini bisa jadi opsi sih, bisa jadi opsi kayak di FlyDigi B5. Kalau misalnya kita pakai apa namanya, power bank, bisa jadi lebih irit. Ini udah 1,7 dan ini udah 10. Jadi lumayan oke ya. Udah lumayan oke di mode 5 voltnya itu juga udah lumayan oke. Masih bisa ngedinginin. Jadi ini menarik juga kayak FlyDigi B5. Ada mode enteng ya. Bener-bener cuma nggak sampai 3 watt. Oke, udah menit kedua. Udah 0,9. Ini udah 9. Oke. Kita coba pakai thermal kamera. Ya, udah menit ke-3. Kalau dilihat ini jauh perbedaannya antara DY06 sama X36 ini. Ini udah 0,4. Dan ini 8 ya. Jadi menarik banget. Oke, di menit kelima ini udah minus 0,1 dan ini 7,8. Nah, di sini kelihatan ini hitam, lumayan hitam, dan di sini masih ungu, belum sampai menghitam. Jadi berasa banget ya. Kalau kita cek di sini ini udah minus 6, minus 5 sampai minus 0,5 sampai minus 0,6. Kalau kita lihat di sini ini masih di 7,9. Oke. Ya, sama ya hasilnya. 0,4 dari 7,3. Oke. Gua nggak sabar mau nunggu hasil 9 wattnya, 9 voltnya. Minus 0,2. (7,1). Ini menarik menurut gue menarik. Kenapa? Di mode 5 voltnya dia cuma pakai 3 watt. Ini di 2,9 cuma pakai di 3 watt, tapi bisa sedingin ini oke loh menurut gua. Ini oke. Jadi menarik banget. Jadi tengah-tengahnya kalau apa namanya, B5 kan bisa sampai 1 watt, kalau ini cuma 3 watt. Kemarin kita lihat tes 1 wattnya itu aja
B5 cuma di 12-an, tapi suhu ruangannya ini ya, suhu ruangannya 27 ya. Dan ini 3 watt. Bisa dapat 7 derajat Celcius, itu menurut gua hebat. Menurut gua bagus. Bahkan ini mungkin masih bisa turun lagi. Ini efisien banget sih. Dan kalau kalian minus 0,1, dan kalau kalian lihat dinginnya itu rata dia. Dinginnya rata, beda sama yang di CY06 ini. Tapi untungnya kalau CY06 ini walaupun dinginnya nggak rata, tapi tetap dingin. Hitungan pinggirannya itu tetap lebih dingin dibanding yang lain juga. Ya, ini contohnya. Kita lihat di sini, walaupun dia nggak rata, cuma pinggirannya tetap lebih dingin dibanding yang X13. Tapi ini masih mode 5 watt ya, 5 volt ya. Pemakaiannya cuma 3 watt. Oke, udah 10 menit. Kita coba cek. 6,7, menarik banget. Jadi 10 menit tuh bisa di bawah 7 derajat. Minus 0,3, jadi dia dari awal udah bisa langsung ke minus 0,2, 0,3, 0,4, itu udah oke banget. Ini suhu ruangannya. Oke, gue coba matiin dulu. Gue tunggu sebentar, habis itu gue bakal coba nyalain lagi. Ini gue matiin. Gue bakal matiin dulu. Ini udah beda suhu ya. Kita coba, nggak apa-apa. Kita coba langsungin aja, karena ini udah 20-an. Oke, udah 21-an. Ini 24, nggak apa-apa. D06 kita buat cover sedikit, tapi kita nyalainnya duluan nih, jadi biar cepat. Udah nyala di 9 volt. Kita coba tes. Nah, langsung beda hasilnya. Langsung beda. Di sini juga lebih hitam merata ya. Jadi mantap. Kalau ngomongin hitam, wah. Tadi kita lihat sendiri ya di D06 itu lebih dingin sedikit. Sekarang udah dikejar sama X36 dengan mode 9 voltnya. Oke, kita coba tes suhunya. Udah 3,9. Ini sangat cepat sekali. Baru sebentar. Sorry, gue baru nyalain. Belum ada 1 menit. Ini 2,5. Ini di 3,6. Jadi langsung ngebut. Mode 9 volt emang menarik banget sih. Tapi kita tungguin aja di sini. Bakal dikejar atau enggak. Ini masih di sebelah kanan, sisi kanan. Lebih dingin ya. Kalau kita bisa lihat di sini heatsinknya di kadang-kadang ya udah mulai geser-geser, pindah-pindah. DY06 menarik ya. Ya, dikejar sama DY06. Cuma dinginnya di DY06 nggak serata di X36. Oke, kita coba lihat suhunya. Oke, di 0,8. Oke, kali ini DY06 juga
menunjukkan ke hebatannya lagi. Narik. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Di DY06 titiknya nggak serata di X36, tapi dia lebih dingin sekitar 1 derajat. Di DY06 ini walaupun titiknya nggak serata di X36 ini, hasilnya juga udah baik, karena kita udah lihat sendiri hasil benchmarknya kemarin. Masih oke. Dan kalau kita lihat begini juga di X36 juga hasilnya harusnya bagus ya. Ini dari 0,3 dan gue nggak yakin nih apakah bisa ngejar. Berarti ini dinginnya kayak di cukup mirip sama kayak di Black Shark ya. Black Shark bahkan mungkin lebih dingin daripada Black Shark BR30AP. Bisa jadi alternatif. Dan enaknya di sini X36 ini, kalau kalian buat di outdoor, kalian bisa pilih modenya. Mode yang 5 volt atau yang 9 volt kalau misalnya lagi pakai power bank. Ini menarik banget. Kita bisa lihat di sini juga titik terpanasnya itu ada di heatsinknya DY06 dan ya lumayan hebat ya. Ya, ini pindah ke heatsinknya X36 titik terpanasnya. Pindah-pindah terus sih, ganti-gantian. Tapi titik terdinginnya dia masih di DY06. Oke. Tapi bukan berarti barangnya jelek ya. Ini dua barang bagus menurut gua. Termasuk F4 yang kemarin, Keep F4. Keep F4 itu keunggulannya dia punya charger, bisa buat ngecas handphone. Walaupun gua nggak menyarankan untuk ngecas handphone. Terus dia juga bisa dinginnya mirip-mirip kayak gini. Terus garansi 1 tahun. Walaupun harganya sedikit lebih tinggi ya. Harganya sedikit lebih tinggi, tapi dia punya garansi 1 tahun. Jadi menurut gue yang Keep F4 itu udah menarik juga. Jadi untuk cooler magnetic saat ini, untuk cooler Keep magnetic saat ini lagi menarik-menariknya. Ini di 1,2. Dan ini udah minus 0,2. Menit ke-5. Minus 0,2. Oke. Kita ngomongin default aja, kalau enggak kita coba cabut. Di 3 terakhir ini udah ada dingin di sini ya, berarti dia butuh waktu untuk ngedinginin lagi. Tapi nggak apa-apa. Anggap aja nge-4 karena dia udah unggul. Kita coba bisa sampai seberapa? 1,1, 1,2. Jadi ini perang defaultnya, anggap aja selama 3 menit terakhir. Kalau ini nggak ditambah thermal pad, kalau ini emang defaultnya udah ada thermal pad. Dapat 1,1. Kita coba cek. Penasaran juga gue. Kalau default bisa sampai semana? Jadi selisihnya sedikit sekali ya. Dia emang udah sedingin itu, dan saat udah di 0 derajat ini nggak bisa ngebantu lagi. Thermal pad-nya itu udah nggak bisa ngebantu lagi. Nggak bisa ngebantu nambah dingin lagi. Tapi tetap wajib digunakan sebagai perantara ya, karena besi ada pori-porinya. Wajib menggunakan ini supaya perantaran panas dari HP ke cooler tetap terjaga, tetap baik. Oke. Tinggal 19 detik lagi. 12 detik lagi kita cobain sambil tes kanan kiri. Minus 0,2. 1,3. Udah habis waktunya. Terdingin masih di 1,1, belum menyentuh 0, dan ini udah minus 0,3.
Oke, jadi selisihnya sekitar 1 derajatan. Oke, ini hasilnya ini lebih dingin di DY06, tapi untuk dingin ratanya itu lebih rata di X36. Selisihnya sekitar 1,3 derajat, ini udah sampai 1 derajat. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Tadi minus 0,3 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini menurut gua perbandingannya dengan Keep F4. Keep F4 ada keunggulan di garansinya yang 1 tahun. Kalau ini udah jelas paling dingin, tapi memang dinginnya nggak serata yang lain. Dinginnya nggak serata yang lain, cuma tetap dingin di pinggirannya, tetap masih bagus, dan gue udah tes hasil benchmarknya pun bagus. Dan yang Keep F4 juga kemarin kita tes hasil benchmarknya bagus ya. Dan ini gue juga cukup yakin sih hasil benchmarknya bakal bagus juga. Nggak kayak di X13. Kurang lebih kayak gitu hasil tesnya. Ini cukup menarik. Jadi di 3 cooler ini punya keunggulan masing-masing ya. Jadi di 3 cooler ini punya keunggulan masing-masing. Yang berbeda menurut gue di kisaran harga yang sama. Jadi gue coba tunjukin dulu. Oke, jadi gue tunjukin dulu ini. Oh, dia juga jual X13 ya. Juga jual X13 wireless charge. Oh, ini dia jual yang wireless chargingnya X13. Kalau ini X36-nya. Kita lihat harganya di 235. Harganya mirip semua di F4. Di Keep F4 fan cooler X36 dengan DY06 ini. Di kisaran harga yang sama, ketiga cooler ini mempunyai keunggulan masing-masing. Kalau di DY06 ini paling dingin. Pas saat gue benchmark antara DY06 dan Keep F4 ini, hasilnya juga sedikit perbedaannya, selisihnya. Terus kalau di F4 ini, walaupun nggak sedingin di X36 ini, dia rata padnya, dinginnya rata sama kayak di X36. Tapi di X36 sedikit lebih lebar padnya. Tapi keunggulannya Keep F4 ini punya garansi 1 tahun. Terus dia padnya dinginnya juga rata sama kayak di fan cooler X36. Tapi di X36 ini padnya dia lebih lebar ya, thermal padnya. Tapi kalau ngomongin pad paling lebar tetap di DY06. Makanya dia kurang menyebar juga titik dinginnya. Dan di fan cooler X36 ini juga punya keunggulan sendiri, yaitu punya mode 5 volt dan 9 volt. Keunggulannya itu kalau misalnya kita lagi di outdoor, misalnya kita pakai power bank. Kalau kita lagi mau irit power bank ya, kita bisa pakai mode 5 volt dan cuma jalan di 3 watt. Dan jalan di 3 wattnya itu bisa sampai suhu di 6, itu udah cukup banget buat main game. Oke, udah cukup buat main game. Terus untuk mode 9 voltnya juga udah dingin banget. Ini bisa sampai di 1 derajat Celcius di suhu ruangan sekitar 25,5 derajat Celcius. Oke, jadi ketiga cooler ini menarik banget. Jadi kalian tinggal pilih sendiri mau yang mana, sesuai kebutuhannya aja. Gue bisa merekomendasikan tiga-tiganya ya. Tapi maaf banget walaupun gue dikirimin sama Oaktree, tapi gue harus jujur. Ini beda toko, ini beda toko juga. Ini dua punya keunggulan masing-masing. Ini lebih dingin, ini punya garansi 1 tahun, dan ini keunggulannya jelas lebih fleksibel. Bisa di 5 volt, bisa di 9 volt. Dan mode 5 voltnya itu juga dingin. Jadi bisa irit banget kalau kalian pakai power bank. Oke, bukan berarti nggak dingin ya, tiga-tiganya ini dingin. Oke, paling demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.